Rabu 3 September 2025, Polri menangkap sejumlah orang terkait tindakan provokasi dan penghasutan berujung kericuhan yang terjadi di Indonesia. Ada 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami telah menerima 5 laporan polisi yang kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka. Salah satu orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah Laras Faizati Khairunisa. Dalam postingan di media sosialnya itu, Laras diduga menghasut massa untuk membakar gedung Mabes Polri saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Sementara itu, Fauziah, ibu dari Laras Faizati, mengungkapkan Laras hanya meluapkan kekecewaannya terhadap Polri karena tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis Brimob. Terlebih ada banyak unggahan senada saat itu. Ia pun memastikan bahwa Laras tidak memiliki niat untuk memprovokasi tindakan terlarang. Fauziah pun berharap proses hukum terhadap putrinya tidak dilanjutkan. Tapi saat kemarin itu ya dia kan nggak dia aja gitu, semua orang pun ketrigger dengan situasi yang kemarin. Jadi ya keluarlah mungkin ungkapan rasa hatinya dia ya. Tapi saya rasa itu juga banyak kan yang melakukan itu, nggak cuma anak saya aja. Untuk itu saya mohon sekali kepada Pak Prabowo, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak para penyidik. Anak saya ini anak yang baik, gitu. Hanya mungkin ya dia menyuarakan hatinya, suara hatinya aja Pak, gitu ya. Tolong jangan sampai di proses hukumnya itu terjadi, jangan Pak. Mohon bantuannya Laras untuk dibebaskan gitu loh Pak Prabowo, Pak Wakapolri. Terkait hal ini, Abdul Ghafur Sangaji selaku kuasa hukum dari Laras Faizati menyatakan pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan serta permohonan restoratif justice atas kasus dugaan provokasi yang menjeratnya menjadi tersangka di Bareskrim Polri. 5 September 2025, Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu di Jakarta. Polda menyebut ke-6 orang itu telah menyebarkan ajakan merusak lewat media sosial dan flyer dengan menargetkan pelajar dan anak-anak untuk turun ke jalan, serta memanfaatkan influencer memotivasi aksi tersebut. Ada 2 klaster lah ya, ada 2 kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelajar untuk ikut atau berada untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa anak. Aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain menjadi satu dari 6 tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya. Polisi menuduh Del Pedro menyebar hasutan yang menimbulkan kerusuhan dengan melibatkan anak dalam gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu. Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang staf Lokataru lain, Mujaffar Salim. Sementara itu, tim advokasi Lokataru Foundation membantah dan menilai tudingan terhadap Del Pedro Marhain itu tak berdasar. Tim advokasi menambahkan, tuduhan penghasutan yang disangkakan polisi tak jelas arah dan buktinya. Narasi soal dugaan penghasutan yang dituduhkan kepolisian juga dinilai tidak utuh. Pada Selasa 9 September, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menemui Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain di Rutan Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan itu, Del Pedro tetap kekeh mengaku tak bersalah dalam kasus dugaan penghasutan. Terima kasih, dan insya Allah saya siap mengikuti proses hukum. Bagaimananya nanti kita lihat ke depan. Insya Allah kalau dari saya tetap, insya Allah saya tidak bersalah. Menko Yusril mengatakan pihaknya akan memastikan proses penyelidikan berjalan transparan. Yusril turut memastikan hak-hak para tersangka dapat terpenuhi. Sebelumnya ditemui di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menteng, Jakarta Pusat, Minggu petang, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah, mengaku telah berkomunikasi serta berkoordinasi langsung dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi, untuk mengupayakan restoratif justice bagi aktivis HAM, termasuk Direktur Lokataru Del Pedro Marhain, agar tidak dilakukan penahanan.
Komnas HAM mendorong agar kriminalisasi itu tidak berlanjut, tidak hanya ke 6 aktivis yang sudah ditahan dan ditangkap dan yang ditangkap dan ditahan, tetapi juga agar yang lain-lain juga tidak diperlakukan hal yang sama. Anies mengklaim apa yang dilakukan organisasi masyarakat sipil tersebut untuk mendorong agar demonstrasi serta hak asasi manusia berjalan secara kondusif. Tim Liputan CNN Indonesia.